Pada video berikut, aku akan berbagi tentang bagaimana cara membuat data dictionary ataupun kamus data di dalam CS Pro. Pada video sebelumnya, aku sudah sharingkan tentang bagaimana kita mengenali questionnaire beserta item-item yang perlu kita ketahui sebelum dimasukkan ke dalam CS Pro. Silahkan kalian cek di deskripsi video ini, aku lampirkan link videonya. Langsung saja kita melihat contoh kuesioner yang akan kita gunakan sebagai tutorial kali ini. Seperti yang terlihat di layar, ini merupakan kuesioner rumah tangga. Kalau sebelumnya video pembahasan yang sama saya menggunakan kuesioner pendidikan. Ya, ini kita coba fokuskan kepada kuesioner rumah tangga. Dan ini seperti yang kalian lihat di layar, ada kode rumah tangga, ada anggota rumah tangga, dengan beberapa item pertanyaan mulai dari usia sampai status pernikahan. Kemudian ada number 1 sampai 12 ini menunjukkan jumlah anggota rumah tangga yang kemungkinan akan diisi oleh responden, baik itu lebih dari 1 tentunya dan kurang dari 12. Kemudian untuk berikutnya ada informasi rumah tangga. Ini pertanyaannya adalah tentang seputar sumber pendapatan di mana pilihan ada 4. Kemudian demikian juga status kepemilikan rumah, pilihannya ada 2. 1 milik sendiri, 2 sewa. Kita akan coba masukkan ini ke dalam data kamusnya CS Pro karena ini langkah awal ketika kita menggunakan CS Pro untuk analisis data seperti itu. Langsung saja aku akan buka CS Pro terbaru yang sudah aku install. Ya, di sini ada CS Pro versi 8.0 ya. Ini merupakan updatean terbaru dari CS Pro sendiri. Ketika pertama kali membuka CS Pro, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kalian bisa pilih yang pertama adalah create a new application, kemudian pilih OK. Maka di sini ada new file ya, ada kategori karena kita akan membuat data dictionary, maka kita pilih entry ya, kemudian CAPI ya, di sini ada deskripsinya biar kalian lebih tahu tentang informasi ini. Kemudian pilih OK. Kemudian di dalam lembar penyimpanan ada lembar penyimpanan baru. Di sini aku sarankan kalian buat folder khusus untuk membuat folder tentang data dictionary-nya. Aku akan buatkan sesuai dengan yang sudah aku sediakan di sini. Kemudian di file name-nya itu terserah kalian mau tuliskan nama filenya apa. Saya gunakan ini. Kemudian pilih save. Setelah pilih save, maka ada new data entry application. Kalian bisa sebenarnya input dictionary-nya, ketikkan data file name-nya, atau dengan cara mudah pilih yang sisi kanan ini, maka diarahkan ke folder yang tadinya kita buat. Hanya saja kita diminta untuk membuat data dictionary file-nya yang dimulai dari DCF ya. Ini data dictionary file tipe DCF. Kemudian kita pilih save. Setelah itu pilih OK, maka akan muncul kotak dialog lagi, pilih yes. Setelahnya akan muncul kotak lembar kerja dari CS Pro sendiri ataupun kita sebut sebagai langkah awal kita untuk membuat data dictionary. Nah, seperti yang kalian lihat di sisi kiri ini ada data dictionary. Nah, kalau ini aku bisa sebutkan sih namanya variable name. Semua item pertanyaan nanti kita masukkan di sini. Kita kembali ke questionnaire tadi, ya. Pertama kali kita melihat bahwa di questionnaire ini ada beberapa kolom. Yang pertama kode rumah tangga, kemudian anggota rumah tangga, kemudian informasi rumah tangga. Ya. Untuk kode rumah tangga kita masukkan ke dalam ID item dari dictionary ini. Ya. Kita tinggal pilih, kemudian di sini ada item label, kalian bisa ubah. Ya. Kita pilih menjadi atau kita ketikkan kode rumah tangga. Oke.
klik kode atau huruf kecil juga bisa, kode rumah tangga. Kemudian di sini data dictionary-nya adalah kode rumah tangga juga. Hanya saja di sini kita tidak bisa menggunakan spasi. Kemudian data tipenya adalah numerik karena memang biasanya kode itu numerik. Kemudian startnya adalah 2, sedangkan untuk length adalah panjang dari numerik itu sendiri ataupun bisa jadi string kata. Karena tadi kita lihat ada 4 kotak, maka kita buatkan 4 di sini. Setelah itu ini tidak akan terlalu berpengaruh sebenarnya ya ID rumah tangga ini item tipenya seperti itu, desimalnya kalau kalian ingin buat desimal silahkan buat 1 atau 2 seterusnya. Dan kalau zero fill ini mungkin bisa kita definisikan apakah variabel ini kemungkinan variabel yang kosong nantinya atau pertanyaan skip seperti itu. Nah, untuk kode rumah tangga seperti yang ada di kuesioner kita sudah buat, kita kembali ke kuesioner melihat ini ada anggota rumah tangga. Ya, untuk anggota rumah tangga ini, ya kita buatkan seperti ini agar bisa dilihat layarnya. Oke, semoga dengan cara begini bisa terbantu teman-teman. Sorry. Oke. Oke. Kemudian ini di sini. Ya, seperti yang teman-teman lihat di layar, ya. Kita pertama sekali tadi membuat anggota rumah tangga menjadi namanya di sini record. Nah, untuk membuat record kita lakukan adalah modify record di sini. Kemudian ketikkan anggota rumah tangga. Anggota rumah tangga. Kemudian di record name-nya bisa sama, anggota rumah tangga. Kemudian tekan tab untuk mengarah kepada TV value, itu kita isi 1. Kemudian required, yes. Kemudian di maksimum ini kita pilih 12. Kita ketikkan 12 karena di dalam kuesioner ini anggota rumah tangganya kemungkinan untuk kuesionernya itu ada 12 kolom seperti itu. Selanjutnya kita buatkan kembali untuk record kedua, yaitu informasi rumah tangga. Kita add record, kemudian ketikkan yang ini, informasi rumah tangga. Dengan cara yang sama, informasi rumah tangga. Kemudian di sini bisa kita buat juga informasi rumah tangga. Kemudian geser ke kanan ya, TV value 2 ini akan berurut ya, biasanya akan berurut. Kemudian ini required yes, kemudian maksimum 1 karena nanti pilihannya mungkin akan 1 seperti itu. Ya, untuk buat record sesuai dengan kuesioner ini sudah selesai, kita masuk ke item pertanyaannya ataupun item usia, jenis kelamin dan seterusnya. Di bagian anggota rumah tangga dengan cara ketik anggota rumah tangga ini, pilih, kemudian klik kanan add item. Setelah add item, kemudian ketikkan untuk usia, add item, kemudian usia, kemudian di sini bisa buat kode yang sama, usia. Hanya saja untuk item name ini harus kapital. Kita pilih tab, kemudian di usia ini, ya seperti yang kita lihat startnya 6 ya, ini diabaikan saja. Kemudian untuk data DP-nya numerik ya, karena usia biasanya diukur dengan angka. Kemudian lengthnya, panjangnya kalau sesuai dengan yang ada di dalam
kuesioner ini kemungkinan dua ya, dua angka. Misalnya 33 tahun, 24 tahun seperti itu. Nah, untuk itu kita buat di sini linknya adalah 2. Kemudian di sisi kanan diabaikan saja, kita enter. Kemudian akan muncul item label yang berikutnya yaitu jenis kelamin. Oke. Kemudian di sini kita ketikkan hal yang sama, jenis kelamin. Kita tab, kita buatkan lengthnya 1 ya, karena nanti ini bersifat opsional atau pilihan. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita masukkan untuk pendidikan. Ya, pendidikan dengan langkah yang sama, ketikkan pendidikan di sini, kemudian enter. Ya, maka sampai ke zero fill-nya. Ya, ini tadi zero fill yang aku sebutkan, apakah kemungkinan ini atau kosong atau tidak. Ya, ini kita buatkan no, harus diisi seperti itu. Nah, kita enter, kita masukkan lagi status pernikahan. Ini kita tab status pernikahan, kemudian enter. Ya, dan untuk pertanyaan di anggota rumah tangga atau disebut dengan item pertanyaannya. Kemudian kita masuk ke informasi rumah tangga yang ini. Langkah yang sama kita lakukan adalah pertama add item, kemudian ketikkan kembali sesuai dengan kuesioner sumber pendapatan, kemudian kode rumah tangganya sebenarnya langsung ya, sumber pendapatan dengan underscore di sini bebas, apakah kalian menggunakan yang sama atau tidak dengan sistematika yang tadi. Kalau saya gunakan hal yang sama. Kemudian kita enter. Kita next lagi untuk status kepemilikan rumah. Kita tab status kepemilikan rumah. Kemudian kita lihat, kita arahkan kursor, kita hapus yang underscore agar sistematikanya sama dengan yang di atas. Oke. Untuk record, kemudian item sudah kita tambahkan. Sekarang kita lihat ke kuesioner bahwa seperti yang di usia ini, misalnya kita ingin membuat rentang usia 0 sampai 9 tahun atau 10 sampai 19 tahun dan seterusnya. Langkah ini bisa kita buat dengan cara klik di usia ini, kemudian add value set. Ya, di sini ada value set label, enter. Kemudian akan muncul di bawahnya ya, kolom yang baru. Misalnya kita buat di sini ya, value labelnya 0 sampai 9 tahun. Nah, untuk formnya kita buat 0, kemudian di sini 9, enter lagi. Di sini kita buat 10 sampai 19 tahun. Kita tab 10 sampai tab lagi 19. Kemudian 20 sampai 29 tahun. Ya. Kita ulangi di hal yang sama, di from-nya itu 20 dan di to-nya itu 29. Mungkin kita bayangkan kuesioner kita akan ada usia 99 tahun seperti itu. Jadi kita buat rentang datanya sampai seperti itu, teman-teman. Kita buatkan seperti ini, kemudian 39, 40 sampai 49 tahun. Sorry, di sini kita buat 40 sampai 49. Kemudian di sini 50 sampai 59 tahun. Di bawahnya kembali 60 sampai 69 tahun. Tekan tab ya, biar lebih gampang dengan keyboard. Kemudian 60 di sini, tab lagi 69. Di bawahnya kita buat 70 sampai 79 tahun. Kita tab
70 ya, kemudian 79, kemudian 80 sampai 89 ya, tahun, kemudian 80 sampai 89 dan terakhir adalah 90 sampai 99 tahun. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ada responden kita lebih dari 99 tahun, yaitu jadi catatan di kuesioner ya, teman-teman. Nanti bisa dianalisis secara terpisah. Walaupun kalian ingin menambahkan sampai ke 100 ya tentang mungkin rentang datanya diubah seperti itu. Ya. Kita lanjutkan untuk jenis kelamin. Ya, untuk jenis kelamin ini seperti yang kalian lihat tadi, ya. Di sini ada pilihan 1 perempuan, 2 laki-laki. Hal yang sama kita lakukan, jenis kelamin, klik, kemudian add value set, kemudian enter kan. Kemudian di value label, ya seperti yang ada di layar ini, value label, kalian ketikkan dulu itu perempuan. Kemudian di from-nya itu 1. Next. Baru laki-laki. Tab 2. Ya, cukup dengan cara itu untuk value set dari jenis kelamin. Untuk pendidikan, langkah yang sama kita lakukan. Add value set, kemudian enter. Nah, di sini ada tidak tamat SD. Itu from 1, kemudian tamat SD sederajat misalnya itu 2, kemudian tamat SMP sederajat itu 3, dan lanjut tamat SMA sederajat itu 4, dan terakhir adalah perguruan tinggi. Nah, kalau kalian misalnya mau membuat perguruan tingginya terpisah lagi, S1, S2, sampai S3, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian kita buatkan from-nya di sini terakhir 5. Ya, untuk pendidikan sudah selesai. Kita lanjut ke status pernikahan. Ya, status pernikahan kita lakukan langkah yang sama, yaitu mengisi value set-nya. Yang pertama adalah value label itu menikah, ya. Itu pilihan 1. Kemudian belum menikah adalah pilihan kedua. Selanjutnya untuk record informasi rumah tangga, kita klik di tanda plus ini. Kemudian di sumber pendapatan kita cek di kuesioner ada 4 pilihan. Ya, langkah yang sama kita lakukan adalah add value set, kemudian di sini enterkan, masukkan misalnya upah adalah pilihan pertama, kemudian laba usaha adalah pilihan kedua, kemudian transfer masuk ya. Transfer masuk pilihan ketiga, dan lanjut untuk pendapatan kepemilikan. Enter 4. Ya, untuk sumber pendapatan sudah selesai value set-nya. Kemudian kita ke status kepemilikan rumah. Ada 2 pilihan juga. Angka yang sama kita lakukan, add value set, kemudian enter. Kemudian masukkan di kolom value label ini milik sendiri. 1, kemudian sewa itu 2. Ya, sudah selesai semua teman-teman. Berdasarkan ID items, kemudian bagian anggota rumah tangga, informasi rumah tangga, dan item pertanyaannya. Mungkin pertanyaan juga tadi kalau kita lihat di bagian ini, ya, ada kuesioner rumah tangga. Apakah ini kita perlu buatkan di sini? Untuk di bagian data dictionary ini tidak perlu, karena ini nanti tidak ada membutuhkan jawabannya dari responden.
ya, ataupun kita juga hanya ingin menginformasikan bahwa ini hanya kuesioner rumah tangga seperti itu. Nah, kalaupun nanti mau dibuat modelnya seperti ini juga, nanti kita bisa edit di bagian form, ya, di bagian form untuk pembuatan lembar entry CS Pro-nya seperti itu. Nah, demikian caranya teman-teman. Saya rasa cukup mudah ya kalau kita ikuti dari video pertama sebelumnya tentang bagaimana pengenalan kuesioner, kemudian untuk menambahkan data dictionary-nya cukup dengan melihat apa saja yang ada di kuesioner tersebut. Dan jangan lupa untuk simpan ya. Nanti otomatis akan tersimpan file data dictionary-nya dengan tipe data DCF di dalam folder yang kalian buat sendiri. Seperti itu untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin didiskusikan silahkan di kolom komentar. Harapannya untuk berikutnya kita akan berbagi juga tentang bagaimana memasukkan ini kembali ke sistem form ya, sistem lembar yang bisa diisi di dalam CS Pro. Terima kasih teman-teman sudah melihat dan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.